Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, pada pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari yang indah ini melalui bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, dan kita akan mendengarkan bersama. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Aku mau turut ya Tuhan, kemanapun disuruh, hingga usai perjalanan aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meskipun jalanku suka berduri dan berbatu, aku tak akan kesasar karena turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meski banyak penggodaan tiap hari ku tempuh, Engkau telah kalahkan setan. Aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meski susah serta pilu, Engkau menuntun aku, ku tak mundur karena ku mau hanya turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Meski ombak sungai Yordan sangat deras dan keruh, itu pun Engkau lakukan. Aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalmu, ku kan turut padamu. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita. Dan kita marilah kita bersatu di dalam doa untuk mengundang Roh Kudus memberikan kita pengertian, pemahaman tentang kebenaran firman-Nya melalui bacaan renungan pagi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan,
Allah Bapa yang bersemayam bertata di dalam kerajaan surga. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang hingga hari maranatha. Bapa, pada pagi ini kami boleh bersyukur, berterima kasih oleh karena kami boleh merasakan akan berkat Tuhan yang begitu indah, begitu baik bagi kami melalui perlindungan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Dan pada pagi hari yang indah ini, kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang segar, boleh menghirup udara pagi di pagi hari yang indah ini, mendengarkan akan kicauan-kicauan burung ciptaan-Mu ya Tuhan yang begitu sempurna. Dan pada pagi ini juga ya Tuhan, melalui rasa syukur kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah kuasai kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan sabda-Mu, dan boleh menjadi berkat pertumbuhan kerohanian kami. Kami boleh tetap setia beriman kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dengan judul keindahan bagi pikiran. Ayat firman-Nya di dalam buku Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Malam tanggal 3 Maret tahun 1947 adalah gelap dan dingin. Saya berbaring sendirian di sebuah ruang bersalin di rumah sakit. Secara berkala, seorang perawat akan datang untuk memeriksa saya. Persalinan dan melahirkan selalu merupakan perjuangan yang panjang bagi saya. Untuk melalui waktu di antara kontraksi-kontraksi, saya mengulangi ayat-ayat Alkitab untuk diri saya sendiri sampai akhirnya dokter mengumumkan dia perempuan. Ayat-ayat Alkitab yang saya simpan di dalam hati saya telah menemani saya melewati masa-masa sulit dalam hidup saya, dengan menjaga pikiran saya tertuju pada sesuatu selain diri saya sendiri. Tuhan tidak hanya pada saat kesakitan dan stres, tetapi juga pada saat damai. Firman yang disimpan dalam pikiran membawa kegembiraan dan dimensi-dimensi pemahaman baru. Mempelajari ayat-ayat Alkitab dan menghafal puisi adalah bagian yang penting dari masa kanak-kanak saya dan selama masa sekolah saya. Saya bahkan belajar untuk mempertahankan kepercayaan saya dengan demikianlah firman Tuhan. Saya mendapati bahwa firman yang tersembunyi di dalam hati saya melindungi saya dari berbuat dosa secara sadar. Di dalam kitab suci terdapat juga kekayaan keindahan. Contohnya di dalam ayat Mazmur pasal 19, langit memberitakan kemuliaan Allah. Cobalah untuk memvisualisasikan keindahan langit berbintang, kemuliaan dalam warna pelangi, menangkap sinar matahari melalui jendela yang berkilau, memperhatikan warna matahari yang terbenam, menelusuri jalur kepingan salju saat itu jatuh. Tidak ada batasan untuk ide-ide yang dapat dihasilkan oleh kebijaksanaan kitab suci. Saya menyukai pemikiran Ellen G. White yang ditulis di dalam buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 ayat 3 halaman 157 mengatakan, bila kita merenungkan perkara-perkara besar dari firman Allah, kita memandang ke dalam suatu mata air yang semakin lebar dan semakin dalam di bawah penglihatan kita. Orang bijak berbicara di dalam buku Amsal pasal 23 ayat 7
seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam buku Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dunia yang penuh dengan kekerasan, hawa nafsu, keserakahan, dan ketidakjujuran, kita dapat terlepas dari kebobrokan moral dan mental dengan secara sadar mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Di dalam tulisan Roh Nubuat, Siri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 177 berbunyi, sumber damai sorga dan kegembiraan yang dibuka di dalam jiwa melalui kata-kata inspirasi akan menjadi sungai pengaruh untuk memberkati semua yang datang di dalam jangkauannya. Saudara, inilah tantangannya. Hafalkan satu ayat Alkitab sehari selama 21 hari berikutnya dan lihat bagaimana itu membuat perbedaan dalam hidup Anda. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi ini yang sangat-sangat menginspirasi kita. Bagaimana keindahan bagi pikiran kita ketika kita memikirkan hal-hal yang positif. Ingat, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Mazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketika kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan, menyimpan di dalam pikiran kita, maka pikiran-pikiran duniawi itu akan terbuang. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, satu ayat yang harus kita ingat benar-benar dan simpan di dalam pikiran kita dan menjadi satu ingatan bagi kita. Dia katakan bahwa apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu harus tertanam di dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan akan hal-hal positif, maka menjadi kesehatan bagi pikiran kita dan menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kita. Inilah menjadi inspirasi bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ingat, setiap pagi bangun sebelum kita beraktivitas. Marilah kita mendengarkan akan renungan firman Tuhan agar menjadi inspirasi kita. Yang terlebih khusus, kita bisa menghafalkan ayat-ayat Alkitab ketika di dalam kesusahan, bagaimana seperti pengalaman yang dialami oleh Velda Nelson ketika dia mengalami masa-masa sulit, masa-masa di mana sangat genting ketika dia ingin hendak melahirkan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab sehingga rasa sakitnya tidak terasa, karena dia yakin dengan pikiran yang secara positifnya bahwa Tuhan akan menyertainya di dalam kesesatan. Inilah renungan pagi kita pada pagi ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua, baik saya maupun sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu mulia, begitu sempurna firman-Mu pada pagi ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mengambil itu, mengutip itu menjadi motivasi bagi kami, menjadi inspirasi bagi kami, agar kami boleh memikirkan hal-hal yang indah di dalam pikiran kami,
Kami boleh memikirkan akan hal-hal yang positif di dalam pikiran kami. Biarlah kami boleh menghafal akan ayat-ayat firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi satu berkat untuk bisa tertanam di dalam pikiran kami, agar kami boleh memikirkan hal-hal yang sedap didengar, memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang positif di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mertua saya yang terkasih, apa kabar? Terima kasih Mama yang tersayang sudah menonton dan mendengar. Inilah anak mantu lagi sehat-sehat Mama. Terima kasih buat saudara-saudara semua. Informasi bagi kita semua, jangan lupa selalu saya ingatkan kepada kita untuk tolong like dan memberikan komentar. Ketika komentar untuk menjadi saran bagi saya, ada yang kekurangan, saya akan perbaiki, dan masukan-masukan yang memotivasi saya menjadi satu berkat semangat bagi saya untuk saya bisa membagikan konten-konten rohani setiap pagi untuk menyegarkan akan pikiran kita di dalam setiap aktivitas kita, boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa like melalui Facebook, melalui YouTube saya, melalui TikTok saya. Demikianlah boleh menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan kita semua. Amin.